Dokter sempat ya melihat suara darah, kami nunggu sebenarnya dokter itu kemarin itu karena lagi viral banget, dokter yang terkesan kayak mengejar. Jadi sebenarnya kondisinya tuh dokter ingin berbicara dengan DRL secara langsung di depan kalian. Itu tujuannya dokter ya, bukan di belakang, di balik layar atau sembunyi-sembunyi ya, karena dugaannya selama ini beliau mengajak seperti itu ya, jadi jangan ya. Jadi dokter tuh pengennya seperti ini aja, dia ada di sini dan Dokter ada di sini, atau seperti kejadian yang gelar perkara khusus itu ya kan, tapi dianya kabur. Ini 2 kali kejadian dia kabur dari pertemuan yang sengaja Dokter ingin kita bicara. Menyayangkan dari sikap DRL yang tidak hadir, Dok, tidak hadir di media. Begini ya, kita tahu karakter DRL kemarin adalah orang yang gila engagement, siapapun tahu itu. Di mana-mana dia akan bikin konten ya. Tetapi pada saat berhadapan dengan Dokter, kali ini case-nya dia seperti ayam sayur. Dia hanya berani keluar-keluar di medsos. Kita ubah bisa nggak? Gayanya jangan di medsos gitu, kayak ketemu gitu seperti Bokir pada saat ketemu Dokter dia salahan begini-begini, yang gentle gitu. Kalau Anda merasa benar, tidak perlu merasa takut ketemu sama dia. Ya, benar, sampaikan fakta yang sebenarnya. Gitu. Jangan mengkondisikan segala sesuatu. Mabes Polri itu tegak lurus juga, nggak bisa dikondisikan. Merah, putih. Di sini aja mungkin boleh, Dok, di sini. Ya, di sini Apa yang mau disampaikan mungkin Dokter ketika mau ngajak ngobrol langsung gitu? Di sudut Dok. Oke. Yang ingin disampaikan kepada DRL. Iya, Dokter. Bertobat. Jangan memberikan drama kesekian kalinya kepada masyarakat Indonesia. Tujuan Dokter satu, seperti sekarang. Kembalikan uang tomat busuk DNA salmon yang pernah kamu ambil dari masyarakat. Ya, korbannya bukan cuma Dokter. Banyak konsumen yang ada di belakangnya Dokter yang melaporkan. Jadi buktinya itu lebih dari cukup. Konsumennya lebih dari cukup. Jadi jangan kira kamu akan lepas kali ini. 12 tahun plus 5. Bertobatlah, kembalikan hak mereka. Jangan menggunakan profesi dokter yang mulia untuk mengeruk uang masyarakat yang awam yang percaya sama kamu. Ya, yang kedua, cabut gelar PhD palsu kamu. Jangan pernah meletakkan gelar PhD kamu di belakang nama kamu. Ya. Yang ketiga, bayar mobil Rolls Royce pajak kamu yang kamu tilep berapa sekian tahun. Ya, jadi orang yang bertanggung jawab. Ya, jangan menggunakan pamer menggunakan mobil Rolls Royce tapi pajaknya kamu nggak bayar. Udahlah, kasihan masyarakat yang bayar mobil yang cuma di 100 juta, dia bayar pajak. Kok ini puluhan miliar nggak bisa bayar pajak? Itu aja sih sebenarnya yang ingin Dokter sampaikan ya. Tapi ngerasa puas nggak sih, Dokter, kemarin? Belum puas karena gini, Dokter dengarkan dia sakit ya. Dokter dengar dia sakit dan ada surat sakit. Ya, katanya ada surat sakit. Dokter tekankan, surat sakit itu akan diperiksa apakah itu asli atau palsu. Ya, mengingat track record dia yang luar biasa manipulatif. Pihak PMJ Krimsus tidak akan mudah percaya. Ada surat sakit, oke kita selidikin sakit apa, siapa yang menandatangani surat tersebut. Itu akan diselidiki sampai seperti itu. Saya yakin PMJ Krimsus tegak lurus. Ya, sampai sebegitunya mereka akan melakukan pemeriksaan. Ya, melihat track recordnya dari dia ini sampai dia bisa memfitnah PMJ, kasusnya Karput dulu. Ya, jadi untuk kasus ini mereka hati-hati dan memang didengarkan emang mereka si DRL ini memang sakit. Nah, kemungkinan akan dipanggil minggu depan. Tidak ada alasan sakit lagi. Ya, sampai Dokter bilang kalau kamu beralasan sakit itu kemungkinan jangan lagi ya. Kalaupun kamu ingin tidak datang menghindari penahanan, kemungkinan besar Dokter berharap pada penahanan. Mungkin kamu bisa sewa ICU aja ya, dipasangin kabel-kabel gitu ya. Jangan ada kebohongan, nanti Dokter cabutin kabel-kabelnya sampai kamu bangun. Jangan ada kebohongan, jangan pernah, sudah stop melakukan drama, stop melakukan penipuan ke masyarakat. Sudah cukup. Ya, Dokter nggak akan berhenti membongkar ini. Kata damai saat ini tidak ada. Ya, Dokter tersangka di Polres Jakarta Selatan, Dokter akan datang tanpa menggunakan masker. Dokter akan dengan seperti ini, Dokter akan datang menghadapi jurnalis. Mereka pencari kerja. Jadi kemarin di DRL itu Dokter sangat kecewa sama kamu. Ya, kamu membiarkan jurnalis tanpa benar-benar luar biasa. Ya, kalau
kalau kamu salah, kamu minta maaf, jadi gentle. Saya minta maaf kepada masyarakat yang sudah saya tipu ratusan miliar dan saya tidak mau mengembalikan uang tersebut. Gentle. Maka saya siap menghadapi kurungan Shell. Gitu dong harusnya. Kalau dokter siap, dokter akan bongkar di pengadilan siapa kamu. Berarti pendatangan di Mabes bagaimana, Dok? Ini saya dokter ingin konsultasi juga untuk pelaporan kasusnya Afrizal juga, ya, yang sudah dokter laporkan. Dokter ingin konsultasi aja. Kalau misalnya memang ternyata bisa dipindah untuk di Mabes, dokter akan melaporkan di Mabes. Tapi berarti kalau untuk minggu depan bakal diperiksa lagi, DRL-nya kan Ya, minggu depan betul. dijadwalkan akan diperiksa. Kalau maunya Doktif langsung ditahan ya, Dok? Dokter sih keinginannya langsung ditahan karena kerugiannya ratusan miliar kerugiannya. Langsung ditahan agar apa? Agar tidak ada intimidasi terhadap korban-korban juga. Ya, jadi gitu. Doktif kan juga dijadwalkan RJ sebenarnya ya, Dok, di Polres Tanggal ya Jakarta betul. Selatan. Tanggal 6 kemarin memang di kondisi ada jadwal untuk RJ Restoratif Justice. Sebelum hari itu, jauh sebelum hari itu dokter sudah menyampaikan ke penyidik dokter tidak akan datang. Ya. Jadi tidak ada perdamaian. Ya. Ancaman dokter undang-undang ITE hanya 2 tahun, tidak akan ada penahanan. Ya. Dan 12 tahun ancaman yang diberikan kepada DRL itu penahanan dan jelas banget, buktinya semua jelas. Berdasarkan aturan KUHP yang baru, dia sangat-sangat layak untuk dilakukan penahanan. Dok, mungkin dalam waktu dekat bakalan ada pemanggilan untuk di Polres Jakarta. Yang mana sih, Dok? Yang apa? Kasus Afrizal itu adalah kasus yang mantan anak buah dia yang dia gunakan sebagai senjata untuk menyerang Doktif. Ya, dia membuat Afrizal itu dimasukkan ke dalam penjara dan didugaannya diancam jika dia tidak menyerang Doktif maka tidak akan dikeluarkan dari penjara. Tetapi karena kebijakan dari Bapak Kapolres Palembang pada saat itu Bapak Haryo, beliau melihat case-nya satu persatu dan ditemukan adanya kejanggalan atau dugaan kejahatan dilakukan oleh DRL sehingga beliau membuat kebijakan untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Afrizal karena di saat itu ada framing yang dilakukan oleh DRL bahwa Afrizal itu melakukan pemerasan senilai 40 juta kalau tidak salah ya. Sedangkan uang yang ditransfer oleh DRL itu hanya 1.500.000 rupiah pada saat itu. Jadi ini luar biasa. Benar-benar orang ini sangat dolim, manipulatif. Ya, Dodi menganggap DRL itu sebagai anak jajan. Maaf aja, dia bukan cuma sejawat, dia adalah kriminal. Dan sekarang kamu menghadapi Doktif, kamu menghadapi orang yang sama sekali nggak ada takut-takutnya. Selama itu kebenaran, Doktif akan maju. Berarti ini kasus Afrizal ini hubungannya dengan Doktif apa ya? Afrizal dengan Doktif. Kenapa? Tesnya Afrizal sendiri dengan Doktif berarti waktu itu gimana? Itu makanya itu lagi diproses di Polda Jabar. Makanya Doktif ingin berdiskusi dan juga ini ada banyak yang sebenarnya Doktif ingin diskusikan tentang Dumas. Rencana terlapornya mungkin nanti siapa, Dok? Untuk itu terlapornya memang bukan Pak Afrizal, terlapornya nanti dalam lidik. Jadi semuanya akan terkait, baik si asistennya itu yang namanya HP ya, si Hans itu, nah itu nanti akan terkait juga. Dok, mungkin dalam waktu dekat akan Iya betul sebagai tersangka. Ini kayak Doktif gini loh, tersangka di Polres Jakarta Selatan datang tanpa masker, menghadapi jurnalis, nggak perlu takut, nggak perlu malu. Kenapa? Kan tersangka tuh belum tentu bersalah. Ya, kalau tersangka dikondisikan bisa juga jadi tersangka. Nah, ya. Kapan, Doktif? Belum ada. Jadi belum ada panggilan dari Jakarta Selatan. Jadi yang namanya wajib lapor juga belum pernah ada. Ingat dengan kasusnya di Medan? Masih ingat Doktif tersangka di Medan, Polres Medan? Sampai detik ini pun tidak tahu gimana kelanjutannya. Kenapa? Karena P19 dilempar kembali sama jaksa dan memang dia terbukti bahwa dia adalah seorang jaksa. Jadi diingatkan tersangka itu belum tentu berarti bersalah. Yang bisa dikondisikan. Oke? Dia akan tersangkut juga dalam kasus Jelas tersangkut. Bahkan dia mungkin ada beberapa orang yang akan tersangkut dalam waktu dekat, betul. Jadi mungkin nanti akan terjadi rekor tersangka dalam satu orang. Mungkin ada sekitar 5 tersangka diambil oleh satu orang. Berarti yang mau diduga pasalnya apa, Dok? Pasalnya fitnah dan undang-undang sangat pencemaran nama baik. Dan berlapis ya, Dok ya? berlapis. Dokter kalau ngelaporin berlapis rata-rata, ya. Termasuk kasusnya SS juga. Oke, menegaskan untuk laporan untuk kasus Afrizal ya, laporan yang berlapis begitu. Berlapis. Terima kasih banyak. Terima kasih.